Pernah dengar istilah pria mengalami puber kedua? Biasanya ini muncul saat melihat pria usia 30-40an tiba-tiba berubah. Mulai rajin ke gym, beli motor gede, gaya makin rapi, atau malah jadi lebih genit dari biasanya. Pertanyaannya, ini beneran puber kedua atau cuma fase hidup yang salah dikasih nama? Secara ilmiah jawabannya simpel, tidak ada yang namanya pubertas kedua pada pria. Pubertas itu proses biologis yang terjadi sekali dalam hidup saat hormon, terutama hormon testosteron, melonjak dan mengubah tubuh dari anak-anak menjadi dewasa. Setelah itu ya selesai. Tidak ada gelombang kedua seperti DLC kehidupan. Tapi kenapa fenomenanya terasa nyata? Disinilah menariknya. Yang sering disebut puber kedua sebenarnya lebih dekat ke fenomena psikologis yang sering disebut mind life transition atau bahkan mind life crisis. Ini bukan soal hormon yang tiba-tiba meledak lagi, tapi soal kesadaran hidup yang berubah drastis. Bayangkan ini, di usia 20-an, pria masih sibuk mengejar karir, pengakuan, cinta, dan validasi. Tapi masuk usia 30-an atau 40-an, tiba-tiba muncul pertanyaan yang lebih dalam. Ini hidup gue udah bener belum ya? Kenapa rasanya gini-gini aja? Masih ada waktu nggak buat jadi versi terbaik gue? Nah, dari sini perilaku mulai berubah. Ada yang jadi lebih peduli penampilan karena sadar waktu nggak bisa diputar. Ada yang tiba-tiba ingin mencoba hal baru karena takut hidupnya monoton. Ada juga yang jadi lebih flirt atau mencari validasi dari lawan jenis karena ingin merasa masih diinginkan. Kalau dilihat sekilas ini mirip banget sama pubertas pertama, penuh eksperimen, pencarian identitas, dan kadang agak liar. Makanya orang-orang menyebutnya puber kedua. Padahal ini bukan tubuh yang berubah, ini cara pandang yang berubah. Menariknya lagi, ada faktor biologis kecil yang ikut bermain. Testosteron pria memang cenderung perlahan menurun setelah usia 30-an, tapi efeknya bukan bikin puber lagi, justru sebaliknya. Energi bisa menurun, mood bisa lebih fluktuatif, dan rasa percaya diri bisa goyah. Ironis kan, bukannya makin stabil, malah bisa jadi lebih gelisah. Disinilah muncul kompensasi, pria mulai membuktikan diri lagi, entah lewat gaya hidup, pencapaian baru, atau bahkan relasi baru. Bukan karena mereka ingin kembali jadi remaja, tapi karena mereka takut merasa sudah selesai. Insight pentingnya, puber kedua bukan tentang jadi muda lagi, tapi tentang takut menua tanpa makna. Dan sebenarnya ini hal yang sangat manusiawi. Masalahnya banyak pria yang salah menyalurkan fase ini. Alih-alih refleksi diri, mereka malah lari ke distraksi, gaya hidup konsumtif, validasi instan, atau keputusan impulsif yang akhirnya disesali. Padahal kalau dikelola dengan benar, fase ini justru bisa jadi titik balik terbaik dalam hidup. Kenapa? Karena untuk pertama kalinya, pria benar-benar mulai berpikir apa yang sebenarnya penting buat gue. Di usia ini, ego mulai turun, pengalaman sudah banyak, dan kesadaran mulai matang. Kalau diarahkan dengan benar, ini bisa jadi fase upgrade, bukan downgrade. Jadi kalau kamu atau orang di sekitarmu terlihat seperti kena puber kedua, jangan langsung dihakimi. Bisa jadi dia sedang berada di persimpangan hidup yang penting, bukan sedang jadi kekanak-kanakan, tapi sedang mencari arah. Kesimpulannya, puber kedua pada pria itu bukan fenomena biologis, tapi fenomena psikologis dan eksistensial. Ini bukan tentang hormon yang naik lagi, tapi tentang kesadaran yang akhirnya dibangun cuy. Dan mungkin justru di fase inilah seorang pria benar-benar mulai mengenal dirinya sendiri. Bukan sebagai apa yang diharapkan orang lain, tapi sebagai apa yang benar-benar dia inginkan. Karena pada akhirnya hidup bukan soal tetap muda, tapi soal tidak terlambat untuk jadi versi terbaik dari diri sendiri. Tetap semangat King.